Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah live streaming yang nanti juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita akan angkat tangan kita mohonkan berkat Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya, dan yang tak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya yang ajaib. Turunlah kiranya di pagi hari ini di dalam ibadah kita, segala berkat dan rahmat-Nya yang akan menyertai dari awal sampai usainya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian, dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya semua jemaat Tuhan selalu mengalami kasih Tuhan setiap waktu. Karena Tuhan kita sungguh baik dan Tuhan baik setiap waktu. Seorang pemazmur berkata, "Kemanakah aku dapat pergi Tuhan menjauhi Roh-Mu? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana." Satu hal yang menarik bahwa Tuhan tidak ingin kehilangan setiap kita. Tuhan selalu rindu bersama dengan kita setiap waktu. Mari Bapak Ibu sekalian, bagi hari ini kita meresponi, kita menjawab kerinduan Tuhan, mendekat kepadanya dan tinggal di dalam Dia. Mari sama-sama kita bawa korban syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan yang kita alami sampai hari ini. Semua kasih setia-Nya berlaku sampai hari ini buat setiap kita. Mari kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kasih setia-Mu. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib perkasa, yang diperbuat
Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan sungguh baik di setiap waktu. Untuk selama-lamanya kasih setianya takkan pernah berubah, takkan pernah berhenti. Kasih-Mu padaku, oh Tuhan, ku mau bersyukur, ku mau bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap jalanku. Ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia
setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap jalanku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap jalanku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Aku memujimu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, bahwa kami semakin mengerti akan kebaikan-Mu, bahwa kami semakin mengerti Engkau baik Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun keadaan kami ini, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau bersamaku Tuhan, bahwa kami semakin mengerti hati-Mu bagi kami Tuhan, cinta-Mu kepada kami. Haleluya. Syukur. Haleluya. Kau sungguh baik. Tuhan, apapun keadaan kami pada saat hari-hari ini, kami mau tetap tenang di hadirat-Mu. Kami mau tetap percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kami. Semua di dalam kontrol-Mu Tuhan. Tidak ada satupun keadaan itu di luar kontrol-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang telah Kau tebus Tuhan, yang telah Kau beli. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Karena itu pagi hari ini, ajar kami percaya kepada Tuhan. Ajar kami terus Tuhan membangun hubungan dengan Engkau. Dan kami semakin mengenal Engkau, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah dan juga seluruh pelayan yang ada di ruangan ini. Supaya kami mengerti firman-Mu, kami dapat menangkap firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh Tuhan mengalami satu perubahan paradigma dalam pikiran kami. Amen. Untuk kami semakin Tuhan selaras dengan firman-Mu. Terima kasih, Engkau juga tolong hamba-Mu ini. Engkau akan urapi hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan seperti yang Kau mau Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu ini Roh Kudus dari awal sampai usainya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan.
Kita bersyukur pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, saya percaya bahwa sepekan kemarin kita sudah melewati semuanya Bapak Ibu. Dan kita bersyukur semuanya di dalam anugerah Tuhan. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semuanya merenungkan firman Tuhan yang berjudul memiliki waktu tenang. Ya, nah saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3 dan ayat 4 berkata demikian. Maka takutlah ia, lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kemudian ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan kisah daripada saudaraku Elia, di mana kisah ini cukup menarik karena di dalam kisah ini Tuhan memberikan pengalaman kepada Elia untuk rehat, ya, untuk beristirahat, untuk dia tenang. Saudara-saudaraku, memang kalau kita melihat kisahnya, ya, saudaraku, Elia melarikan diri dari saudaraku yang namanya ancaman daripada Isabel. Tetapi saya percaya saudaraku, kalau kisah ini diceritakan, ya, ada sebuah pengalaman Elia di mana dia saudaraku beristirahat, ya, dikatakan di sini di bawah sebuah pohon arar. Karena dia saudaraku ketakutan, dia melarikan diri dan dia akhirnya saudaraku dia beristirahat. Dan bukan hanya itu saudaraku. Pengalaman ini menceritakan di dalam keputusasaannya, dia merasa dia ingin mati saja. Ya, saudaraku. Sungguh ini sebuah pengalaman yang tragis. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah keputusasaannya, di tengah-tengah saudaraku kelelahannya, di tengah-tengah saudaraku ketakutannya, Tuhan itu sedang bergerak. Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan Elia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pagi hari ini ada di antara kita, ya, yang juga mengalami peristiwa yang sama yang dialami oleh Elia. Kehidupan kita penat, kehidupan kita mungkin diselimuti dengan kekecewaan, kehidupan kita mungkin juga diselimuti dengan ketakutan, ya. Ada hal yang kita pikirkan, kita tegang, kita takut, dan kita putus asa, kita merasa aduh Tuhan, ya sudahlah, cukup ya, hidupku mungkin sudah sia-sia, aku tidak ada artinya. Saudara-saudaraku, saya kepingin mendorong setiap kita, mari mengambil masa tenang. Amin. Ya, kita mengambil waktu rehat, waktu tenang.
Supaya apa saudaraku? Kekalutan kita, hal-hal yang akan kita juga mungkin putuskan, semuanya tidak mengandung yang namanya kesalahan. Nah, kita belajar mengapa perlu masa tenang, saudara-saudaraku. Ya, mengapa perlu masa tenang? Ya, dalam cerita ini Tuhan mengizinkan Elia untuk dia tenang. Bahkan Tuhan mengirimkan, saudaraku, malaikat untuk apa? Untuk memberikan makan dan minum kepada Elia. Ya, jadi betul-betul Elia istirahat, Elia berada di masa tenang. Dan saudaraku, saya percaya itu merupakan cara Tuhan untuk memulihkan Elia. Mengapa perlu masa tenang? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama yang saya mau kita belajar bersama-sama. Saudaraku, Elia ternyata memiliki keterbatasan kemampuan. Ya, saudara-saudaraku. Mengapa perlu masa tenang? Karena setiap kita ternyata memiliki sebuah batas kemampuan. Sehebat-hebatnya Elia, saudara, Elia kalau kita lihat cerita sebelumnya, dia mengalahkan, saudaraku, ratusan nabi Baal. Ya, dia dipakai oleh Tuhan menurunkan api dari surga. Itu saudaraku, sebuah kisah yang sangat luar biasa, ya, saudaraku. Tetapi ternyata Elia yang hebat itu dia juga punya keterbatasan, saudara-saudaraku, ya. Dengan ancaman daripada Isabel, Elia akhirnya melarikan diri dan bagi dia itu sebuah alasan, sudah Tuhan, aku tak mati saja. Itu artinya apa? Sekali lagi saya mau katakan, Elia yang hebat, Elia yang diurapi Tuhan, Elia yang dipakai oleh Tuhan. Ternyata dia manusia biasa yang juga punya keterbatasan kemampuan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya dalam kehidupan ini, saudara dan saya juga punya keterbatasan ini. Ya. Kita bekerja. Saudara-saudaraku, mungkin sebulan yang lalu saudara semangat luar biasa. Saudara bekerja, ya. Saudara berusaha, saudara punya mimpi yang tinggi. Sepertinya saudara nggak akan pernah kehilangan yang namanya semangat. Tapi ternyata hari-hari ini saudara sedang loyo. Sadarilah saudara manusia biasa yang penuh keterbatasan. Makanya apa saudaraku? Saudara membutuhkan istirahat di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita butuh masa tenang, saudara-saudaraku. Ayo pagi hari ini, ya, saudara-saudaraku. Jangan lagi saudara merasa putus asa. Saya percaya kalau hari-hari ini saudara sedang ada di posisi yang terpojok, ada di posisi yang sedang saudara tidak beruntung, saudara ada di posisi di mana mungkin saudara merasa, aduh hidupku sial. Mari kita sadari bersama-sama, Tuhan sedang ingin memberikan masa tenang kepada saudara. Ayo saudara datang kepada Tuhan. Ya, saudara mulai sediakan waktu, saudara mulai membaca firman Tuhan. Karena disitulah saudara akan mengalami yang namanya pemulihan dari Tuhan. Saudara jangan terus memaksa. Saudara jangan terus di dalam keputusasaan saudara tetap memaksakan diri. Saya percaya saudara tidak akan pernah ada hasilnya. Segala sesuatu yang berlebihan akan berakibat negatif. Ya. Saudara, maaf saya bukan mengkritisi orang yang rajin bekerja. Saya senang kalau saudara rajin bekerja. Tapi kalau engkau terus bekerja, siang malam bekerja, pikiranmu terus kau pakai bekerja, sampai overload. Saudaraku, itu akan berakibat negatif.
Orang seperti saya yang terus melayani. Ya, saudaraku. Dan tidak ada waktu tenang, tidak ada waktu bersama dengan Tuhan, maka suatu saat akan overload. Dan kita akan, saudaraku, kewalahan. Dan kita pasti akan mudah dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Saudara yang dalam rumah tangga, saudara cekcok terus, setiap hari cekcok, saudara tiap hari bertengkar, selisih pendapat, ya pikirannya tidak sama terus dengan pasanganmu. Ya seminggu mungkin, saudaraku dalam 7 hari, saudara cekcok 5 kali, ya 2 kali gencatan senjata. Waduh saudaraku, percayalah kalau hidupmu seperti itu terus, maka segala sesuatu yang berlebihan itu suatu saat saudara akan drop. Ya, kita akan lelah. Kita nanti akan melihat, aduh ini pasanganku ini mungkin bukan pasangan dari Tuhan. Padahal dulu saudara-saudaraku ya, ketika jatuh cinta ya sepertinya sudah enggak ada yang bisa menggantikan. Betul enggak saudara? Ya, saudara mungkin mulai berkata, aduh Tuhan salah aku pilih pasangan ini. Karena apa saudaraku? Terus ada pertengkaran. Ya, terus ada ketidakcocokan. Ayo kita berhenti. Kita beristirahat di dalam Tuhan. Saya percaya saudaraku. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan sesuatu yang mungkin tidak masuk akal terjadi, mari kita melihat ke atas, kita percaya Tuhan mau kita beristirahat, Tuhan mau kita tenang di hadirat Tuhan. Tuhan mau kita semuanya masuk ya ke dalam masa tenang seperti Elia. Elia memang dalam konteks ini Elia melarikan diri. Tapi saya percaya itu diizinkan oleh Tuhan supaya jiwa Elia kembali mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai berapa lama saudara dan saya tidak mau datang kepada Tuhan? Sampai berapa lama saudara terus dengan kekuatanmu engkau saudaraku mempertahankan ya dirimu, engkau mempertahankan pekerjaanmu, engkau mempertahankan keluargamu, engkau mempertahankan semuanya sampai kapan saudara-saudaraku? Percayalah tenagamu itu terbatas. Makanya yang perlu kita lakukan hari-hari ini adalah ayo kita datang kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara mungkin meremehkan, alah Pak Iwan, ya doa, baca firman, mungkin saudara meremehkan itu. Tapi saya mau berkata kepada saudara, ya, saudara justru ketika saudara berdoa, justru ketika saudara membaca firman Tuhan, justru disitulah Tuhan akan berbicara kepada saudara. Tuhan akan menguatkan hati saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan saudara. Amin. Jangan pernah meremehkan hubunganmu dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, manusia itu sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain. Ya, saudara enggak akan pernah bisa dalam hidup ini tidak butuh siapa-siapa, tidak pernah, saudara-saudara. Ya, kita selalu butuh orang lain, terlebih lagi kita selalu butuh Tuhan. Karena pada dasarnya manusia itu tidak pernah bisa sendirian. Makanya saya mau katakan pagi hari ini, sejelek-jeleknya suamimu, seburuk-buruknya istrimu, suatu saat saudara akan membutuhkan dia. Ya, saudara membutuhkan dukungan doanya, saudara membutuhkan dukungan perkataannya. Makanya berbahagialah saudara kalau saudara punya suami yang suka berdoa. Ya, berbahagialah kalau saudara punya istri yang sabar, yang sering mensupport saudara dengan kata-kata
yang menguatkan, meneguhkan. Saya percaya, saudaraku, justru itulah yang akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang kuat. Berbahagialah saudara yang punya teman atau punya komunitas, di mana komunitas itu atau teman itu dapat menguatkan saudara. Ya, ketika saudara loyo, saudara lelah, orang itu datang, orang itu menepuk pundak saudara, kemudian orang itu berkata, "Jangan takut, Tuhan memberkati engkau. Aku akan senantiasa mendoakan engkau." Wah, saudara-saudaraku, itu akan menjadi waktu atau kata-kata yang akan menguatkan setiap kita yang lemah. Ya, di waktu sendirian itu, di waktu rehat itu, ayo saudara-saudaraku, kita mau ketemu dengan orang-orang yang saudaraku positif. Kita mau ketemu dengan Tuhan. Ya, suami istri yang mungkin selama ini sering bertengkar, ayo sudahi, kemudian mulai membangun dengan kata-kata yang positif. Ya, dengan pada waktu engkau tenang, saudara tidak lagi diribeti dengan apa itu, kata-kata yang negatif, tapi saudara mulai saling membangun satu dengan yang lain. Siapa lagi saudaraku yang bisa membangun kehidupan kita kalau bukan pasangan kita, kalau bukan anak-anak kita, ya, kalau bukan orang tuamu. Pada waktu kita terpojok, pada waktu kita mengalami banyak masalah, Tuhan izinkan itu supaya kita rehat. Dan ketika kita rehat, Tuhan ingin menguatkan kita melalui apa? Melalui hubunganmu dengan Tuhan, melalui perenungan akan firman Tuhan, dan melalui siapa? Melalui orang-orang di sekitar kita. Saya percaya, saudara-saudaraku, kalau kita bisa melakukan ini, saya percaya Tuhan akan memulihkan saudara. Amin. Tuhan akan meneguhkan saudara kembali. Ya, saudaraku, Tuhan yang akan memberikan hikmat, kemampuan kepada kita untuk kita bisa melewati masa krisis ini, dan saudara akan mengalami yang namanya kemenangan yang daripada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, yang kedua sekarang, mengapa perlu masa rehat? Ya, yang kedua, Elia perlu rehat supaya Elia bisa mendengarkan suara Tuhan. Waktu tenang, waktu istirahat di hadirat Tuhan, Elia akhirnya bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu amatlah penting untuk kehidupan kita masing-masing. Amin. Saudara-saudaraku, ketika Elia lebih mendengar suara Isabel, maka hasilnya apa? Hasilnya apa, saudara-saudaraku? Hasilnya adalah ketakutan, putus asa, ingin mati. Karena apa? Karena Elia lebih mendengarkan suara Isabel. Saudara-saudaraku, pagi hari ini saya ingin supaya kita belajar bersama-sama. Mari condongkan pikiranmu, condongkan hatimu lebih kepada firman Tuhan. Supaya apa? Saudara mendapatkan kekuatan yang baru. Jangan lagi mencondongkan pikiranmu, jangan lagi mencondongkan hatimu kepada perkara-perkara negatif. Engkau lebih banyak memikirkan masalahmu, engkau lebih banyak memikirkan kata orang yang dikatakan engkau gagal, ya, engkau tidak becus, engkau masa depanmu buruk, ya, keluargamu berantakan, engkau tidak akan bisa melewati masa krisis dan lain-lain sebagainya. Penilaian-penilaian negatif dari orang saudara letakkan, saudara datang kepada Tuhan, saudara tenang, dan saudara dengarkan Tuhan berbicara
kepada saudara. Makanya saudaraku, saya sering menghimbau saudara, kalau pada waktu pagi, saudara bangunlah pagi. Karena apa? Saya berkali-kali mengalami pagi itu tenang. Saudaraku, ya sunyi tenang di situ, hati kita bisa tenang. Pikiran kita jernih, kita bisa mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Ya, saudara, banyak orang ingin berlibur. Ya, tapi berliburnya kemana saudaraku ya? Pergi ke mall, pergi ke pantai, atau pergi kemana tempat yang menyenangkan. Saya tidak menyalahkan. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan. Kalau saudara mau bertindak seperti itu pun tidak salah. Tetapi saudaraku, seringkali kita lupa. Justru sebenarnya kalau kita libur, banyak-banyaklah engkau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Istirahatkan jiwamu, istirahatkan pikiranmu. Engkau banyak membaca firman Tuhan di situ, saudaraku, kata-kata firman Tuhan kau renungkan. Ya, saudaraku, engkau hayati di situ. Maka saudaraku, disitulah saudara akan mengalami kekuatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Ya, saudara, ada orang-orang yang justru tidak mau libur, maaf saudaraku ya, terus sibuk. Ya, urusan ini, urusan itu, saudaraku ya, tidak ada habisnya. Saya mau katakan kepada saudara, jiwa kita ini, pikiran kita ini perlu tenang, perlu istirahat. Kalau ini dipakai terus, saudara-saudaraku, saudara sibuk terus, saudara selalu ada urusan, saudara tidak pernah bisa istirahat. Maka percayalah, suatu saat saudara pasti akan stres, akan gampang kita, saudaraku, dijatuhkan oleh iblis. Ya, tandanya apa? Kalau orang sudah mulai stres, saya mau beritahu kepada saudara, gampang tersinggung, saudara-saudara. Ya, gampang terluka, gampang marah, saudara-saudara. Ya, orang kalau sudah mulai lelah jiwanya, gampang tersinggung, gampang marah, ya gampang terluka. Sehingga apa, saudaraku? Ya, nanti ketemu A terluka, ketemu B marah, ketemu C tersinggung. Ya, ketemu siapa saja tidak nyaman, nanti begini-begini, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Itu karena apa? Sebenarnya jiwanya sudah lelah. Engkau perlu istirahat di dalam Tuhan. Ayo saudara-saudaraku, perbanyaklah waktumu. Ya, hari-hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya bukan menakut-nakuti kita semua ini. Antara Rusia dengan Ukraina ini sudah, saudaraku, Rusia sudah mulai menyerang Ukraina. Ya, ke depan bagaimana kita enggak tahu. Ada prediksi-prediksi, oh bisa saja ya ada perang dunia ketiga. Ya, kita enggak tahu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ke depan ini baru saja virus ini, saudaraku ya, mulai mereda. Sekarang sudah mulai ada masalah yang baru muncul kembali. Kita doakan supaya antara Rusia dengan Ukraina ini, saudaraku, betul-betul akan selesai dengan baik. Amin. Ya, saya enggak tahu nanti itu apalagi yang terjadi, kita enggak tahu. Tetapi yang jelas, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita terus bersinggungan dengan dunia ini, kita terus berurusan dengan urusan dunia ini, kita mengejar dunia ini gak pernah ada habisnya. Orang yang punya uang, saudaraku, 100 juta dia ingin 1 miliar. Orang yang sudah punya uang 1 miliar kepengin lagi 10 miliar. Terus seperti itu. Manusia pada dasarnya
tidak akan pernah puas. Dan kalau orang terus mengejar dunia ini gak pernah ada habisnya. Percayalah suatu saat akan lelah. Bukan berarti saya saudaraku mengajak saudara nerimo ya wis lah apa ono, bukan seperti itu. Yang saya maksud adalah saudara bekerjalah dengan rajin, kita berusaha dengan baik ya. Tetapi di satu sisi saudara dan saya juga harus banyak kali ada di hadirat Tuhan. Itulah sumber kekuatanmu. Saudara banyak merenungkan firman Tuhan. Duduk tenang, saudara dengarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam kasusnya Elia ini, suara Tuhan itu ada di dalam ketenangan. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 12 sampai 13 berkata demikian. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin apa saudaraku? Sepoi-sepoi basah, angin yang tenang, ya, semilir-semilir, sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hei Elia? Saudara-saudaraku, di dalam api, kalau dalam ayat sebelumnya ada gempa, ya, ada hal-hal yang sangat luar biasa, tetapi di situ tidak ada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah angin sepoi-sepoi, saudaraku, di tengah angin yang tenang, yang semilir itu, saudaraku, Tuhan berbicara kepada Elia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayo pagi hari ini engkau harus banyak memiliki waktu dengan Tuhan. Jangan pernah meremehkan ini, saudara-saudaraku. Ya, saya semakin mengerti hari-hari ini. Saudaraku, justru ketika saya melayani Tuhan di dalam kepenatan, di dalam ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ini gagal, ini buntu, ini. Akhirnya saya semakin mengerti. Justru di dalam kegagalan itu Tuhan mengajarkan supaya apa? Banyak waktu tenang di hadirat Tuhan. Mendengarkan Dia berbicara. Firman-Nya berkata apa kepadaku? Duduk tenang. 1 Petrus 4 ayat 7 di dalam terjemahan baru berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah apa saudaraku? Jadilah apa? Jadilah tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Rupanya syarat untuk bisa berdoa, syarat untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan, syarat untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan, yaitu ketika kita tenang. Tenang. Ayo katakan dengan saya, aku mau tenang. Amin. Kita mau tenang. Sebab kalau pikirannya kalut, kalau hatinya kemerungsung, kalau pikirannya masih banyak masalah, saudara tidak tenang, saudara pun tidak akan bisa berdoa. Ayo kita letakkan semuanya. Kita tenang. Saya senang dengan terjemahan TSI. Dikatakan seperti ini, ayat 1 Petrus 4 ayat 7 dalam terjemahan TSI dikatakan begini. Tidak lama lagi segala sesuatu akan berakhir. Karena itu hendaklah kita menguasai diri dan apa saudara-saudaraku? Menjaga pikiran kita supaya kita selalu siap untuk berdoa.
ayat ini memberitahukan kepada kita, ternyata saudara-saudaraku yang namanya tenang itu menjaga pikiran. Ya, tenang itu menjaga pikiran. Makanya kalau orang itu pikirannya sudah kalut kemana-mana, dia nggak akan pernah bisa berdoa. Tapi kalau dia tenang, dia bisa menguasai pikirannya, saudaraku, dan dia duduk di bawah kaki Tuhan, dia menenangkan diri, maka dia bisa berdoa. Dia bisa berdoa. Dia bisa berdoa. Saudara-saudaraku, pagi hari ini apa masalah saudara? Ya, apa pergumulan saudara? Saya percaya ini waktunya Tuhan mau berbicara kepada kita. Saudara-saudaraku, ya, saya hari-hari ini merindukan Tuhan ngomong sama saya. Berbicaralah dengan saya Tuhan. Saya tidak mengerti ke depan harus bagaimana. Spirit ini saya mau transferkan kepada saudara. Ayo saudara tenang. Ya, saudara, kalau saya melihat ke depan, bagaimana nanti anak-anak saya, bagaimana masa depan mereka, bagaimana tentang pelayanan ini. Kalau saya melihat ke depan, saudaraku, kalau saya melihat dengan kacamata manusia saya bisa takut. Tapi ketika saya menenangkan diri, saya kemudian menggunakan kacamata Tuhan, saya menggunakan kacamata firman Tuhan, saya tenang. Kuasai pikiranmu. Ya, saudara-saudaraku di sini, kuasai pikiranmu. Ayo jadilah tenang. Supaya saudara bisa berdoa. Ketika kita bisa berdoa, ketika kita bisa tenang, ketika kita bisa bersekutu dengan Tuhan, ketika kita bisa tenang, kita bisa mendengar firman Tuhan, kita bisa, saudaraku, meresapi firman Tuhan. Saya percaya akan ada terobosan di dalam kehidupan saudara. Amin. Ayo kita tenang. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ya, yang ada itu saudara yang meninggalkan Tuhan. Tuhan nunggu saudara. Hari ini, ayo kita datang bersama-sama. Saya minta pemusik bisa mempersiapkan diri dengan baik. Ya, kita akan angkat satu pujian. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Ya, saat badai datang menerpaku. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Saudara persiapkan diri dengan baik. Dan kita juga akan hari ini kita mau mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Mari pemusik, engkaulah perisaiku. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu
lagi. Katakanlah Engkaulah perisaiku Tuhan. Amin. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, janjimu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita menyembah, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Aku percaya Engkau bersama kami Tuhan. Aku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah tak pernah meninggalkan kami. Bawa kami tenang di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Bawa kami tenang. Haleluya. Sementara musik dengan lembut saja, tetap menyembah Tuhan dengan lembut, dengan lembut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita semuanya merenungkan firman Tuhan. Percayalah bahwa Allah-Mu adalah Allah yang hidup. Engkau tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Pagi hari ini, tumpangkan tangan di dadamu masing-masing. Tumpangkan tangan di dadamu masing-masing. Kiranya Tuhan yang akan menjamah saudara. Berikan waktu-waktumu kepada Tuhan. Banyaklah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Engkau beristirahat di dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau beristirahat di dalam Tuhan. Engkau beristirahat di dalam Tuhan. Kekuatan Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupanmu. Hamba berdoa pagi hari ini, biarlah Tuhan, Engkau akan melawat setiap umat-Mu satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah mereka satu persatu. Biarlah mereka hari-hari ini mengandalkan Tuhan. Mereka tenang. Mereka banyak duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Hamba percaya akan ada terobosan yang baru. Hamba percaya akan ada lawatan dalam kehidupan mereka.
Apapun masalah mereka, ketika mereka datang kepada Tuhan, Engkau akan berikan hikmat, Engkau akan berikan kekuatan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu serahkan setiap jemaat ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita akan angkat roti di atas kepala kita. Roti ini adalah tubuh Tuhan yang terpecah-pecah untuk kita. Angkat roti di atas kepalamu. Haleluya. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk kita sekalian? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di atas kepala. Inilah darah Tuhan yang tercurah untuk pengampunan dosa kita. Haleluya. Bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah darah Tuhan yang tertumpah untuk pengampunan dosamu? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang telah terpecah dan tercurah untuk kami. Kami diampuni, kami dibaharui oleh Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan ke depan kami percaya kalau kami mempraktekkan firman Tuhan, kami banyak tenang di hadirat-Mu. Kami banyak ketemu dengan Tuhan. Kami banyak merenungkan firman-Mu. Maka Tuhan, pertolongan-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang pagi hari ini telah melayani Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap umat-Mu yang mengikuti live streaming ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kiranya berkat-Mu menyertai kami. Mari Bapak Ibu angkat tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Setelah kita beribadah bersama-sama, maka sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan berkat penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput setiap kita yang percaya dan tetap setia kepadanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah live streaming sudah selesai ya. Terima kasih untuk seluruh taburan Bapak Ibu yang mungkin selama ini telah mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya selaku gembala mengucapkan banyak terima kasih. Baiklah, sampai ketemu di hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.